Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Sampah Plastik di Kelurahan Mulyaharja melalui penerapan Pirotech berbasis Internet of Things. Baik, di sini latar belakang permasalahan adalah volume sampah plastik rumah tangga itu meningkat setiap tahunnya. Tetapi kesadaran sumber daya manusia dalam memilah sampah itu tergolong masih rendah. Sehingga pengelolaan limbah plastik belum optimal khususnya di mitra kami yaitu di RW 08 Kelurahan Mulyharja. Akhirnya masyarakat mengambil jalan untuk membuang sampah itu sebagian dibakar atau dibuang ke saluran air. Sehingga hal tersebut berpotensi mencemari lingkungan. Mitra kami itu ada di RW 08 Kelurahan Mulyharja, Kota Bogor. RW 08 dipilih karena memang di Kelurahan Mulyharja, RW 08 ini yang paling dekat dengan perkotaan. Sehingga tingkat konsumsinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan RW lain. Dan produksi sampahnya pun yang memiliki produksi sampah paling besar. RW 08 ini terdiri dari 4 RT dengan jumlah kakak sekitar 1028 dan memiliki pemukiman yang sangat padat penduduk. Maka dari itu, inovasi yang kami tawarkan yaitu pengolahan sampah plastik dengan teknologi pirolisis. Kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan teknologi manajemen lingkungan untuk membuat alat ini. Alat ini kami namai Plastic Pyrolysis Technology atau kita sebut Pirotech, di mana nantinya limbah plastik ini akan melalui proses pirolisis, yaitu proses pemanasan plastik untuk menguraikan material menjadi produk dalam bentuk minyak, di mana produk ini harapannya akan bisa bernilai guna bagi masyarakat atau bermanfaat. Tahapan mekanisme pelaksanaan inovasi ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada perencanaan, persiapan perangkat, penyampaian materi atau pelatihan, implementasi, dan juga penyelesaian pengeluaran. Untuk tahap pertama perencanaan, kami melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat dengan kunjungan lapang pada tanggal 6 Agustus 2025, di mana masyarakat yang terlibat ada sekitar 12 orang yang terdiri dari pengurus RW, masyarakat, dan juga pihak kelurahan. Hasil dari tahap pertama, identifikasi kebutuhan dan analisis itu kami jadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan perancangan desain alat. Jadi kami upayakan bahwa alat ini itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat RW 08 di Kelurahan Mulyharja. Pada tanggal 27 September 2025, kami melakukan perancangan desain alat, pengadaan komponen, serta mulai membuat alat. Pembuatan alat pirotek ini berlangsung dari tanggal 27 September sampai dengan 1 November 2025. Kami membuatnya dengan skala rumah tangga dan juga bentuk yang compact. Karena kebutuhan masyarakat di sana yang tidak memiliki lahan yang luas, itu membuat kami harus berpikir bagaimana alat ini bisa dipindah tempatkan dengan mudah dan juga bentuknya juga tidak terlalu sulit untuk disimpan. Lalu setelah alat selesai, kami melakukan pengujian alat piroteh ini dengan melakukan pemanasan atau melakukan pirolisis kurang lebih sekitar 4 jam menggunakan berbagai macam jenis sampah dan hasil yang didapatkan itu ternyata minyak yang kita hasilkan itu setara dengan bahan bakar bensin setelah diuji lab. Harapannya nanti masyarakat dapat memanfaatkan minyak setara bensin ini untuk keperluan-keperluan eh, pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk peralatan sederhana mereka, seperti alat-alat pertanian yang ada di Kelurahan Mulyharja. Lalu karena kita menggunakan pirolisis berbasis teknologi, kita juga membuatkan sistem IoT-nya yang nantinya terintegrasi dengan website sehingga masyarakat dapat memonitoring di mana saja, kapan saja menggunakan handphone-nya.
Setelah perancangan alat, pembuatan alat selesai, kami melakukan pelatihan penggunaan alat sesuai dengan K3. Itu dilaksanakan pada tanggal 22 November 2025 dengan jumlah masyarakat yang hadir itu ada 21 orang, terdiri dari pengurus RW, tenaga kebersihan, warga, dan juga pihak kelurahan. Pelatihan ini itu disampaikan kepada masyarakat dan juga kami mengajak kolaborasi Prodi Teknologi Manajemen Lingkungan sebagai narasumber untuk mensosialisasikan juga cara memilah sampah yang baik dan benar itu untuk proses pirolisis ini seperti apa. Sehingga nanti minyak yang dihasilkan atau output yang dihasilkan itu sesuai dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Lalu kami juga menyediakan kuesioner, pretest, dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat dan preferensi kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PPM yang dilaksanakan. Alat kami serahkan kepada Ibu RW selaku perwakilan dari RW 08 Kelurahan Mulyharja. Terdiri dari alat piroteh yaitu lengkap, lalu juga website yang sudah terintegrasi dengan sistem IoT, dan juga buku panduan penggunaan alat sesuai dengan KTP. Evaluasi dari hasil kegiatan PPM ini yaitu lebih dari 70% masyarakat itu memahami cara menggunakan alat piroteh yang sesuai dengan K3 dan bisa menggunakannya secara mandiri. Lalu juga masyarakat setelah kegiatan ini mereka sangat peduli terhadap pemilihan sampah dan pengelolaan sampah. Jadi terjadi peningkatan kepedulian terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah. Lalu eh, lebih dari 70% masyarakat juga sangat puas terhadap kegiatan PPM yang telah dilaksanakan. Alat ukur yang kami gunakan itu menggunakan pretest, post-test, dan juga kuesioner. Adapun hasil luaran yang dihasilkan oleh kami yaitu pertama ada poster pengabdian yang sudah kami HKI-kan, lalu ada buku panduan penggunaan alat sesuai dengan P3, lalu jurnal pengabdian yang sudah kami dapatkan LOA-nya, hanya saja publish-nya di Januari tahun depan. Lalu publikasi media massa ke Radar Bogor dan juga di Instagramnya Sekolah Vokasi IPB. Kesimpulannya apa? Bahwa program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di RW 08 Kelurahan Mulyharja ini berhasil menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan partisipasi warga dalam mengelola sampah plastik itu dapat didorong melalui pendekatan edukatif yang terintegrasi dengan penerapan teknologi. Jadi pengenalan dan penggunaan alat piroteh berbasis IoT ini membuktikan atau terbukti memberikan alternatif atau solusi mengurangi sampah plastik dengan cara mengonversinya menjadi bahan bakar cair secara lebih aman, efisien, dan juga terukur. Selain itu, kami juga mendapatkan laporan dari Ibu RW bahwa masyarakat mulai dari sekarang mereka rajin memilah sampahnya mulai dari rumah. Jadi tidak lagi masuk tempat sampah dan dipilah oleh operator yang mengelola sampah, tapi setiap warga itu sudah memiliki rasa tanggung jawab memilah sampah dari rumah masing-masing untuk eh, memilah mana plastik yang bisa diolah menggunakan pirolisis atau piroteh dan mana yang tidak bisa. Karena memang Ibu RW sendiri juga mengadakan setiap sebulan berapa kali itu ngurus RW mengadakan pengelolaan sampah untuk memanfaatkan alat tersebut secara bertahap. Sehingga masyarakat itu antusias aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.